Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung rasio keuangan khusus untuk bank. Rasio yang pertama adalah tentang rasio return on asset atau rasio perputaran aset, tingkat pengembalian terhadap aset. Yang kedua adalah capital adequacy ratio, rasio kecukupan modal. Terus yang berikutnya adalah rasio buku beban operasional dibandingkan pendapatan operasional. Di mana formula dari ROA adalah laba sebelum pajak ya, dibagi dengan total aset. Sedangkan untuk rasio CAR, ini total modal, dan aset tertimbang manajemen risiko atau ATMR. Total modal dibagi dengan ATMR, nanti kita coba simulasi hitungannya. Selanjutnya buku beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Kita akan coba hitung dari tahun 2021 mundur ke 5 tahun belakang sampai 2017. Sebenarnya rasio ROA, CAR, dan buku ini sudah dihitung di buku annual report. Misalnya saya ambil annual report, dalam kasus ini Bank Muamalat, coba saya lihat annual report yang saya buka di sini. Ini adalah halaman covernya, tahunnya laporan tahunan 2021. Kita coba lihat di halaman depan sini di daftar isi. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada ikhtisar keuangan di halaman 8. Ini dia nih, ikhtisar keuangan. Untuk memudahkan kita mengutip angka, kita coba snipping tools ya. Masukkan di sini, di sisi sebelahnya. Ini adalah ikhtisar keuangannya, laba, rugi, neraca, dan arus kas. Laporan keuangan di sini disajikan secara ringkas ya. Contoh ada total aset, hanya ringkas-ringkas saja. Kita lihat. Yang bagian kotak ini merupakan tahun periode berjalan. Selanjutnya kita kutip kembali di bagian bawahnya rasio keuangan penting di sini. Kita coba snipping tools kembali. Kita buka sheet baru di sini. Terlihat di sini ada rasio yang telah dihitung. Contoh ada ROA, satuannya persen ini 0,02% di 2021, 2020 0,03, dan seterusnya 2017 sampai 0,11. Rasio berikutnya terkait dengan CAR, di sini juga sudah ada. Rasio kecukupan modal, ini capital adequacy ratio 2021 23,76, 15,21, dan seterusnya sampai 2017 13,62. Begitu pula dengan buku sudah dihitung sebetulnya ada beban operasional terhadap pendapatan operasional. Di sini operating expense to operating revenue
99,29% di 2021, seterusnya sampai 2017 97,68. Namun di annual report ini dia tidak menjelaskan detail perhitungannya. Oleh karena itu kita yang akan mengecek apakah perhitungannya ini telah sesuai dengan formula yang kita punya, yang formula ini, atau dengan formula yang berbeda. Kita coba di rasio ROA terlebih dahulu. Laba sebelum pajak dan total aset. Di sini 0,02. Coba kita lihat di sini. Coba saya copy di sini. Laba sebelum pajak di tahun 2021. Kita bisa lihat di sini ya. Laba sebelum pajak kita lihat di sini. Ini yang laba sebelum pajak, ini ada 13 dalam satuan miliar, kita coba 13. Selanjutnya total asetnya 58.899, yang ini. Paling atas total aset kita ketik 58.899. Kita insert supaya kita bisa ada space untuk hasilnya. Kita bagi 13 dibagi dengan total aset. 13 adalah laba sebelum pajak dibagi total aset. Satuannya dalam persen, kita lihat 0,02. Selanjutnya di tahun 2020, kita ambil juga laba sebelum pajaknya. Ini 15 berturut-turut 26, 46, dan 60. 15, 26, 46, 15, 26, 46, dan 60. Selanjutnya total asetnya kita lihat yang paling atas ini 51, 241, 50, 556, 57, 277, 57, 27, dan yang terakhir 2017 61, 697. Kita tinggal drag saja sini supaya hasilnya persennya muncul. 0,02 di tahun 2021, 0,03 di 2020, 0,05 di 2019, 0,08 2018, dan 0,10 di 2017. Mari kita bandingkan dengan hasil hitungan di annual report-nya Bank Muamalat. Kita coba bandingkan di sebelahnya untuk ROA. Nih, kita bisa lihat ternyata hasil perhitungan kita dengan rasio ROA, laba sebelum pajak dibagi total aset, menghasilkan nilai yang sama dengan hasil rasio keuangan di annual report Bank Muamalat. Di mana 2021 kita lihat contoh 0,02%, di sini juga 0,02, di sini 0,05 misalnya, di sini 0,05,
Di sini 0,08, di sini 0,08, di sini 0,10, di sini 0,11. Selisih sedikit akibat mungkin angka-angka di belakang koma. Untuk misalnya teman-teman mau angka penuhnya, kita bisa ambil kembali di laporan keuangan yang ada di lampiran annual report. Mari kita lihat di lampirannya, kita drag ke bawah. Di sini dilampirkan laporan keuangannya yang telah audited. Laporan keuangannya ada di halaman depan dari laporan auditor. Ini dia laporan auditornya, covernya. Kita lihat. Di sini ada neracanya, laporan posisi keuangan. Ini dia jumlah aset. Kita coba mapping tools. Ini dia jumlah asetnya. Terus untuk laba ruginya, setelah laporan posisi keuangan, di bawahnya ada laba rugi. Ini ya. Kita bisa ambil contohnya di 2021, laba sebelum pajak itu yang ini. Ya, kita masukkan sini supaya gampang untuk melihat angkanya. Di sini kita bisa tes rasio ROA-nya dengan rupiah penuh. Kita contohkan 2 tahun terakhir 2021 dan 2020. Kita masukkan sini 12, 513, 740 dibagi dengan asetnya yang atas 58, 899, 174, 319. Yang berikutnya di 2020-nya 15, 018, 035 dibagi dengan asetnya 51, 241, 303, 583. Hasilnya sama ya, 0,02 di 2021, 0,03 di 2020. Selanjutnya kita beralih ke rasio CAR. Untuk rasio ROA berarti kita dapat kesimpulan bahwa hitungan dari Bank Muamalat menggunakan formula laba sebelum pajak dibagi total aset. Untuk rasio CAR, total modal dibagi ATMR. Kita simulasikan untuk tahun yang sama, 2021, mundur ke belakang sampai 2017. Untuk capital adequacy ratio, ini terkait aset tetap dan modal yang berhubungan dengan manajemen risiko. Di laporan keuangan, sebenarnya sudah ada di sini informasinya. Mari kita coba hitung. Namun kita pindahkan dulu hasil rasionya. Capital adequacy ratio ini yang ini. Rasio kecukupan modal. Kita coba screenshot. Ini dia nih, rasio kecukupan modal. Kita taruh di sini.
Kita lihat di sini hasilnya 2021 misalnya 23,76, 2020 15,21, sampai 2017 13,62. Untuk detail angkanya kita bisa ngambil dari laporan keuangan. Kita buka kembali annual report. Di bagian lampiran laporan keuangan, kita bisa lanjutkan ke bagian manajemen risiko. Modal di sini yang diambil bukan modal langsung dari neraca, namun modal yang memang terkaitan dengan manajemen risiko. Ini ya, di sini ada di bagian agak halaman ke belakang, teman-teman cari bab yang capital adequacy ratio. Ini adalah rasio CAR. Untuk lebih memudahkan kita sniping tools dulu. Dia berada di catatan atas laporan keuangan. Teman-teman ambil sampai sini. Taruh di sebelahnya. Ya. Kita contohkan untuk tahun yang 2021. Formula dari CAR adalah total modal dibagi APM. Modalnya di sini, modal yang terkaitan dengan penyediaan modal minimum. Ini ya, di catatan atas laporan keuangan, di mana modal terkait penyediaan minimum ada modal inti dengan modal pelengkap. Kita ambil yang total modal ini, 5185 ini, dan 2020-nya 4805. Kita coba masukkan di sini, total modalnya 5185, 940, 820. Di 2020-nya 4805, 945, 867. Nah, kasih pembagi di sini ATMR-nya. ATMR-nya adalah yang ini. Total aset tertimbang menurut risiko. Kita masukkan angkanya 21, 826, 787, 332. Untuk tahun 2020-nya 31, 593, 331, 180. Kita hitung hasilnya, kita bagi dalam satuan persen. Kita cek dengan rasio di annual report-nya Bank Muamalat. Kita lihat sini 23,76 di 2021 sama dengan hitungan kita 23,76. 2020 15,21 sudah sama dengan hitungan kita di 2020 15,21%. Nanti berikutnya teman-teman bisa coba latihan hitung yang 2019, 18, dan 17 dengan cara yang sama. Dengan cara laporan keuangan yang di belakang annual report, pada lampiran annual report. Rasio CAR sudah, kita telah uji bahwa rumusnya total modal dibagi ATMR atau aset tertimbang manajemen risiko. Rasio selanjutnya adalah rasio terkait dengan BOPO, beban operasional dan pendapatan operasional. Kita bisa simulasikan di tahun yang sama,
2021 dan mundur ke 2017. Untuk rasio BOPO ini, sumber dari laporan keuangannya adalah laporan laba rugi. Mari kita lihat rasio hitungan dari Bank Muamalat. Kita bisa snipping tools ini. Kita pindahkan supaya lebih jelas. Kita lihat di rasio BOPO ini 2021 99,29, 2020 99,45. Kita akan hitung dengan menggunakan angka rupiah penuh. Kita ambil kembali dari laporan keuangan. Kita ambil laba rugi dari bagian depan. Ya. Posisinya setelah laporan posisi keuangan. Di sini ya. Kita snipping tools. Taruh di sampingnya. Teman-teman perlu pahami bahwa dari rasio BOPO ini adalah patokannya laba usaha. Jadi batasannya sebentar, kita ambil kembali yang laba ruginya yang lebih ringkas. Ini ya. Kita ambil, kita snipping tools ini sampai sini. Kita tekan di sini sampingnya bahwa patokan dari hitungan BOPO adalah di laba usaha sini. 19.478, 363, dan 16.392, 283. Di mana dari laba usaha ini kita pisahkan mana yang pendapatannya, mana yang bebannya. Contoh seperti berikut ya. Coba kita pisah mana yang beban. Dari BO-nya dulu, beban operasional. Selanjutnya di sini yang pendapatan operasionalnya. Sehingga membentuk rasio BOPO. Kita coba dari atas. Di bagian pertama ada pendapatan pengelolaan dana. Ini merupakan pendapatan. Kita bisa masukkan angkanya di sini di 2021 senilai 2139.790.340. Untuk tahun 2020-nya 2431.607.445. Selanjutnya di sini ada hak pihak ketiga. Di sini adalah karena di dalam kurung ini klasifikasinya menjadi beban. Kita masukkan di atas. Ini adalah hak pihak ketiga. Masukkan angkanya tahun 2020 1386.516.036. Selanjutnya tahun 2020 1610.047.423. Ini setelah pengurangan menjadi hak bagi hasil milik bank. Selanjutnya ada pendapatan operasional lainnya. Yang ini tidak kita masukkan ya, karena ini adalah hasil hitungan antara yang
pendapatan pengelolaan dikurang hak pihak ketiga. Yang selanjutnya adalah pendapatan operasional lainnya. Ini adalah masuk pendapatan. Pendapatan operasional lainnya. Nilainya kita masukkan 583.694.903. 583.694.903 dan 2020-nya 574.640.428. Selanjutnya ada beban operasional, ini jumlah beban usaha, kita masukkan di sini karena termasuk beban, jumlah beban usaha. Masukkan angkanya 1325.612.939. Saya menyarankan untuk masukkan angka ini dengan angka mutlak ya, artinya tidak dalam tanda kurung atau negatif. Di sini 1325.612.939, tahun 2020-nya 1345.475.291. Selanjutnya di bawahnya ada pembalikan beban cadangan kerugian dan non produktif. Ini terkait tanda kurung berarti tergolong beban, kita masukkan sini. Beban cadangan kerugian, masukkan angkanya di 2021 16.032.681, tahun 2020-nya 64.413.824. Selanjutnya di bawahnya ada keuntungan selisih kurs, berarti ini masuk pendapatan. Kita masukkan di sini 24.154.776, 2020 30.081.048. Kita lihat selanjutnya ternyata sudah mencapai laba usaha ya, maka klasifikasinya kita tinggal jumlahkan mana yang jumlah beban, mana yang jumlah pendapatan. Kita jumlahkan ini. Demikian juga dengan pendapatannya kita jumlahkan. Jika sudah, kita bisa tes apakah ini membentuk laba usaha dengan angka yang sama. Kita coba pendapatan kurang bebannya. Kita tes 19.478.363 sudah sama di 2021. 2020-nya 16.392.383 sudah sama. Selanjutnya kita tinggal masukkan saja ke formula, berarti kita sudah meyakini bahwa semua beban sudah kita masukkan, pendapatan juga sudah masukkan, tinggal kita bandingkan beban dan pendapatan operasional untuk menghasilkan nilai buku. Kita masukkan, linkkan ke beban, ini 2728, 2020-nya 3019, pendapatan operasionalnya 2747, 2020 3036. Mari kita hitung. Satuannya dalam persen, kita bagi, beban dibagi pendapatan. Kita drag ke samping. Dan kita telah menghasilkan hitungan rasio 2021 BOPO-nya 99,29, tahun 2020-nya 99,46. Kita coba bandingkan dengan hasil perhitungannya. Nah, di sini. Ternyata hasilnya sudah sama ya, 2021 99,29 ini dan 2020 99,45. Selisih sedikit hanya karena mungkin pembulatan angka di belakang koma. Maka dari ketiga rasio ini tadi kita telah membuktikan kesimpulan dari materi kali ini bahwa kita telah menghitung dan membuktikan bahwa ROA dengan formula laba sebelum pajak dibagi total aset
hitungannya telah sama dengan annual report bank muamalat. Rasio berikutnya rasio CAR, total modal dibagi ATMR, aset tertimbang manajemen risiko, hasilnya sudah sama dengan hitungan bank muamalat di sini 2376, 1521. Dan rasio yang berikutnya, rasio BOPO juga telah sama dengan hitungan di annual report bank muamalat. Hasil hitungan kita sudah sama, yaitu 2021 99,29, 2020 99,46. Demikian pertemuan kita pada kali ini, pembahasan rasio bank. Teman-teman bisa latihan untuk menghitung dengan cara yang sama untuk tahun-tahun 2019, 18, dan 17, dan tahun-tahun berikutnya. Demikian, sampai berjumpa di materi-materi berikutnya.